Polisi tangkap pelaku pembunuhan mahasiswa di Medan. Buron 3 hari pelaku pencurian dan pembunuhan dibekuk aparat. Pemuda tewas dengan luka tusuk. Siram pedagang pakai cairan pembersih, pria babak belur. Selamat pagi pemirsa setia catatan kriminal sepekan. Senang sekali kami hadir bersama Anda dengan program yang menyajikan informasi seputar kejahatan yang terjadi di masyarakat dari penjuru Nusantara selama sepekan terakhir. Bersama saya Dewi Manik, selama 1 jam ke depan inilah catatan kriminal sepekan selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi dari Subdit Tahbang, Resmo Polda Metro Jaya yang mengamankan seorang driver taksi online berinisial AG yang menjadi pelaku pencurian 2 sepeda milik warga di perumahan Merak Asri Residen Jalan Merak, Jurangmangu Timur, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Pelaku berhasil diamankan di kawasan Pangkalan Jati Baru, Cinere, Depok. Driver taksi online berinisial AG yang menjadi pelaku pencurian 2 sepeda ini hanya bisa tertunduk saat dikawal petugas di Mapolda Metro Jaya pada Sabtu 15 November 2025 malam. Dengan tangan diikat kabel tis, pelaku dibawa menuju ruang periksa oleh petugas untuk dimintai keterangan terkait pencurian. Penangkapan ini bermula adanya laporan warga yang kehilangan 2 sepeda di rumahnya dan menyerahkan barang bukti berupa CCTV yang berhasil merekam aksi pelaku. Petugas Subdit Tahbang Resmo Polda Metro Jaya setelah melakukan olah TKP dan investigasi, akhirnya berhasil menangkap pelaku berinisial AG di kawasan Pangkalan Jati Baru, Cinere, Depok. Dari tangan pelaku, petugas juga mengamankan barang bukti berupa 2 unit sepeda, 1 unit mobil. Dari keterangan awal pelaku sebelum melakukan aksi pencurian sepeda, juga melakukan pencurian kotak amal milik masjid di kawasan Depok, Jawa Barat. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pelaku pembunuhan sadis mahasiswa salah satu perguruan tinggi swasta di Medan ditangkap. Pelaku tidak lain adalah teman dekat korban saat duduk masih di bangku sekolah dasar. Pelaku berinisial MRH ditangkap petugas Polrestabes Medan di tempat persembunyiannya di Deli Serdang, Sumatera Utara, sehari setelah kejadian pembunuh korban inisial BRG. Sebelum ditangkap petugas, pelaku sempat melarikan diri ke kota Tanjung Balai, Asahan, Sumatera Utara. Karena ditakuti rasa bersalah dan diburu petugas, pelaku kembali melarikan diri dan bersembunyi di salah satu tempat persembunyiannya, Deli Serdang. Namun pelariannya diketahui petugas yang akhirnya berhasil ditangkap tanpa perlawanan. Kapolrestabes Medan Kombes Jean Calvin Simanjuntak dalam keterangan resminya pada Rabu 19 November 2025 sore mengatakan pelaku dan korban merupakan sahabat sejak kecil. Pelaku diduga telah merencanakan pembunuhan dan perampokan terhadap korban yang saat itu tinggal sendiri di rumahnya. Sebelum melakukan aksinya, korban dan pelaku sempat bermain biliar dan membeli narkoba jenis ganja. Timbul niat tersangka membunuh dan menguasai harta korban saat keduanya pulang ke rumah korban di Desa Marendal, Kecamatan Patumbak, Deli Serdang, Sumatera Utara. Korban yang sedang istirahat di ruang tamu dihabisi pelaku dengan senjata tajam dan linggis hingga mengakibatkan korban mengalami luka serius dan tewas di tempat. Pelaku kemudian membawa kabur sepeda motor, dompet berisi uang, serta ponsel korban. Disitulah muncul niat tersangka untuk melakukan pembunuhan berencana dengan merampas barang-barang milik korban. Setidaknya tersangka ingin mengambil motor, ini barang buktinya, kemudian ingin mengambil handphone, dan ini barang buktinya, dan ingin mengambil dompet beserta isinya milik korban. Peristiwa pembunuhan korban terjadi pada 14 November 2025 lalu. Korban ditemukan tewas dengan kondisi berlumuran darah di kamar rumahnya. Sebelum ditemukan tewas, keluarga sempat hilang kontak dengan korban yang saat itu tinggal sendiri di rumah mereka karena sang kakak bekerja sebagai ahli gizi MBG di Desa Tembung. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, aksi penjamretan sepasang pasutri dengan menggunakan senjata tajam dan senjata api terjadi di Jalan Songsi, Tambora, Jakarta Barat. Tak butuh waktu lama, tim gabungan unit Reskrim Polsek Tambora bersama Sareskrim Polres Metro Jakarta Barat berhasil menangkap salah satu pelaku. Inilah rekaman kamera pengawas saat komplotan jambret yang akan melakukan aksinya di sebuah gang sempit di Jalan Songsi, Tambora, Jakarta Barat. Tampak salah satu pelaku yang turun dari motor hendak membuka gerbang salah satu rumah, namun terkunci dari bagian dalam. Melihat rumah tersebut tak bisa dibobol, pelaku yang tak kehabisan akal justru menyasar telepon genggam milik sepasang suami istri yang tengah melintas menggunakan sepeda motor di gang ini. Keduanya sempat mempertahankan telepon genggamnya hingga terjatuh dari motor. Pelaku kemudian mengancam kedua korban dengan menggunakan senjata tajam dan senjata api. Usai mendapatkan telepon genggam, kedua pelaku langsung melarikan diri. Mendapatkan laporan tersebut, tim gabungan Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat bersama Polsek Tambora berhasil membekuk salah satu pelaku berinisial ST di kawasan Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat. Pelaku yang tengah tertidur tak berkutik saat ditangkap petugas. Penangkapan atau apa ini Pak? Kami menangkap pelaku yang diduga viral tanggal 15 Desember di Songsi Tambora. Di dugaan pelaku tersebut melakukan jambret dengan modus menggunakan golok dan senjata api yang diduga tersangka. Sementara itu, warga setempat pun geger dengan penangkapan pelaku yang diketahui baru keluar dari penjara. Warga sempat resah dengan keberadaan pelaku yang kembali ke tempat tinggal orang tuanya. Kalau nggak salah dia itu kan baru keluar dari penjara ya, setahu saya atau yang lain sih udah berapa. Kok dari panjang sebulan yang lalu lah Pak. Warga sih memang banyak yang mengeluh ya, maksudnya dalam arti mengeluh ini, dia udah keluar, wah takut pasti kejadian hilang motor lah atau misalnya kejadian jambret segala macam gitu. Untuk penyelidikan lebih lanjut, pelaku dibawa ke Mapolsek Tambora. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi peristiwa dari sebuah mobil mewah jenis sedan nekat menerobos gardu pintu masuk tol Ampera 1 Jakarta Selatan untuk menghindari pembayaran tol. Aksi nekat tersebut terekam kamera dashcam mobil dan viral di media sosial. Inilah detik-detik aksi sebuah mobil mewah jenis sedan yang menerobos pintu tol Ampera 1 Jakarta Selatan. Dalam rekaman dashcam mobil milik pengendara lain, terlihat mobil sedan berwarna hitam tersebut menerobos dengan membuntuti mobil barang untuk menghindari transaksi pembayaran tol. Menanggapi hal tersebut, Kasat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Danardono Fernandi, membenarkan peristiwa tersebut yang terjadi pada hari Selasa kemarin di pintu masuk tol di kawasan Ampera, Jakarta Selatan. Pihaknya bekerja sama dengan pihak terkait untuk melacak domisili pemilik mobil sedan tersebut untuk dilakukan penindakan. Pada hari Selasa tanggal 18 November 2025 sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, tepatnya di gerbang tol Ampera 1, terdapat satu jenis kendaraan sedan berwarna hitam yang menerobos gardu tol tanpa melalui transaksi yang benar. Adapun untuk langkah-langkah yang sudah kita lakukan, kita sudah melakukan pelacakan terhadap domisili daripada kendaraan tersebut. Dan kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak HK selaku pengelola tol untuk melakukan tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku di HK. Mengenai pelanggaran lalu lintas tersebut, itu merupakan pelanggaran rambu lalu lintas dan dapat dikenakan pasal 287 Undang-Undang Lalu Lintas tahun 2009. Sementara itu, aksi tersebut telah melanggar rambu lalu lintas dan dapat dikenakan pasal 287 Undang-Undang Lalu Lintas tahun 2009. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, tindak pencurian sepeda motor saat sholat subuh terjadi di Masjid Nurul Husna, Desa Tanah Rendah, Kecamatan Air Putih, Batubara pada Selasa pagi, 18 November 2025. Aksi pelaku terekam jelas kamera CCTV masjid. Dalam rekaman CCTV terlihat seorang pria yang diduga pelaku masuk ke area masjid dengan gerak-gerik mencurigakan. Pelaku mengenakan jaket bertopi, celana hitam, dan sendal jepit. Pelaku kemudian mendatangi sepeda motor Honda Supra milik jemaah yang sedang melaksanakan sholat subuh.
lalu mendorongnya keluar masjid dalam hitungan detik. Di luar masjid, 2 rekan pelaku terlihat menunggu dengan sepeda motor. Salah satu dari mereka langsung membawa kabur motor hasil curian. Sementara pelaku utama meloncat ke motor lain dan ikut melarikan diri. Korban menyadari motornya hilang setelah selesai sholat dan mengecek kamera CCTV bersama pengurus masjid. Kalesia, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian sepeda terjadi di kawasan Larangan Indah, Larangan, Tangerang pada Selasa dini hari 18 November 2025. Sepeda lipat milik warga raib digasak pelaku yang terekam jelas CCTV. Dalam rekaman CCTV terlihat seorang pelaku awalnya mencoba membuka selop kunci pagar rumah, namun mengurungkan niatnya karena diduga takut ketahuan. Pelaku kemudian memanjat tembok dan masuk ke halaman rumah untuk mengambil sepeda lipat milik korban yang terparkir di pojokan. Korban baru menyadari sepedanya telah hilang saat akan berangkat kerja di pagi hari. Hingga kini belum ada informasi terkait identitas pelaku dan korban telah meminta bantuan melalui media sosial untuk menemukan sepedanya. Susendi Andika Priyanto, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Aksi pencurian terjadi di Masjid Al-Hidayah Villa Gading Harapan 5 Tambun, Utara Kabupaten Bekasi pada Senin 17 November 2025. Uang infak yang disimpan di dalam kotak amal tersebut raib dicuri pelaku. Aksi pelaku terekam jelas kamera pengawas. Aksi pencurian kotak amal terjadi pada Senin 17 November 2025 di area Masjid Al-Hidayah. Dewan Kemakmuran Masjid atau DKM Al-Hidayah menyampaikan informasi terkait kejadian ini. Dalam rekaman CCTV terlihat seorang pria masuk ke dalam masjid, membuka kotak amal dan mengambil uang infak di dalamnya. Warga menuturkan bahwa kejadian serupa bukan yang pertama kali terjadi. Mereka berharap pihak terkait dapat segera menindaklanjuti agar aksi serupa tidak terulang. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal Sepekan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Catatan Kriminal Sepekan. Informasi kami lanjutkan kembali. Pemirsa, warga Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten digegerkan dengan penemuan jasad pria terbungkus plastik di bawah jembatan tol Cikupa pada Selasa, dan jasad pria tanpa identitas tersebut diduga korban pembunuhan lantaran ditemukan beberapa luka lebam pada tubuhnya. Temuan jasad pria terbungkus plastik di bawah jembatan tol Cikupa di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, menggegerkan warga pada Selasa 18 November 2025 siang. Saat pertama kali ditemukan, jasad pria tanpa identitas tersebut terbungkus plastik berukuran besar, berwarna hitam, berada di tengah semak-semak. Satreskrim Polresta Tangerang yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa beberapa saksi di lokasi kejadian. Kasat Reskrim Polresta Tangerang Kompol Septa Badoyo mengungkapkan korban dalam kondisi berpakaian lengkap dan ditemukan sejumlah uang di pakaian korban. Dugaan sementara korban merupakan korban pembunuhan karena didapati luka lebam yang diduga akibat kekerasan di sejumlah anggota tubuhnya. Tadi kita mendapat informasi dari masyarakat bahwa masyarakat mencurigai ada yang mencurigakan yang berbau busuk, sehingga tadi teman-teman dari Polsek bersama-sama dengan masyarakat setempat melakukan pengecekan dan ternyata ditemukan dalam kondisi yang belum bisa dikenali, bisa dikenali satu orang, kita sebut Mr. X ya, kita sebut Mr. X yang saat ini masih kita lakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui identitas dari Mr. X. Ya, memang pada saat ditemukan dalam kondisi terbungkus ya, tadi kita lihat terbungkus. Masih utuh satu bagian. Apakah ditutupi oleh yang masih kita lakukan penyelidikan, dan kita juga belum bisa memastikan. Ya, kepastiannya kita belum bisa memastikan, intinya masih kita lakukan penyelidikan. Mungkin nanti kita konfirmasi lebih lanjut ya, karena kan kita menunggu hasil dari otopsi.
Usai identifikasi, jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja untuk keperluan otopsi. Kasus penemuan mayat ini kini tengah didalami Polresta Tangerang. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari aparat Sareskrim Polres Kuningan yang berhasil mengamankan 3 tersangka pencurian sepeda motor yang sudah beraksi di 16 tempat berbeda. Ketiganya ditangkap aparat saat tengah bersantai di salah satu kontrakan di Kota Cirebon, Jawa Barat tanpa adanya perlawanan. Tersangka ditangkap berikut barang bukti 5 unit sepeda motor hasil curiannya beserta kunci letter T yang sudah dimodifikasi. Seperti inilah detik-detik jajaran Satreskrim Polres Kuningan saat melakukan penggerbekan spesialis pencurian sepeda motor di tempat persembunyiannya di sebuah kontrakan yang ada di Kota Cirebon, Jawa Barat, Selasa 18 November 2025 siang. Alhamdulillah, kena laku, ya. Alhamdulillah. 3 tersangka dengan inisial ES 55 tahun, IA 23 tahun, dan EH 52 tahun diamankan saat tengah bersantai dan tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penggerbekan. Dari tangan ketiga pelaku, petugas berhasil mengamankan sejumlah barang bukti yang diantaranya 5 unit sepeda motor hasil curiannya serta kunci letter T yang sudah dimodifikasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan penyelidikan, ketiganya mengaku sudah melakukan aksi serupa sebanyak 16 kali di berbagai tempat kejadian perkara. Dengan menggunakan modus berpura-pura sebagai petani yang melintas, mereka mengincar sepeda motor petani yang terparkir di kebun atau sawah ketika pemiliknya sedang bekerja. Sepeda motor hasil curiannya tersebut dijual melalui platform media sosial dengan harga rata-rata 1,5 juta per unit. Dari kasus ini kami sampaikan bahwa modus yang dilakukan oleh tersangka adalah tersangka mengincar kendaraan milik korban yang diparkir di pinggir jalan, yang mana korban adalah para petani ataupun pekerja sawah yang memarkirkan kendaraannya di pinggir jalan dalam keadaan kondisi sepi ataupun jalan yang tidak ramai. Atas perbuatannya, ketiga pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Kuningan, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, usai menjadi buron selama 3 hari, pelaku pencurian kekerasan disertai pembunuhan penjaga gerai ponsel di kawasan Sukamulya, Sukajadi, Kota Bandung akhirnya berhasil ditangkap Sareskrim Polrestabes Bandung. Pelaku diketahui nekat melakukan aksinya setelah terjerat hutang akibat judi online. Usai menjadi target buruan petugas selama 3 hari, pelarian seorang pria berinisial NA berakhir di sebuah rumah di kawasan Cicalengka, Kabupaten Bandung. Pria 27 tahun yang berprofesi sebagai buruh harian lepas itu ditangkap tim Satreskrim Polrestabes Bandung. NA dibekuk setelah melakukan pencurian kekerasan disertai pembunuhan terhadap penjaga gerai ponsel di Sukamulya, Sukajadi pada Jumat dini hari 7 November lalu. Peristiwa berawal saat pelaku yang pernah bekerja selama 8 tahun di gerai tersebut berusaha masuk ke dalam toko melalui atap untuk mencuri uang. Namun saat terjatuh, korban yang tengah tertidur terbangun dan berteriak minta tolong. Pelaku yang panik lalu membacok korban hingga tewas di tempat. Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Budi Sartono mengatakan, pelaku sempat melarikan diri sambil membawa puluhan voucher, 2 unit ponsel, serta uang tunai 22 juta rupiah. Pelaku mengaku nekat melakukan aksi tersebut karena terjerat hutang akibat judi online. Jadi kejadiannya adalah pada saat hari Jumat tersebut, tersangka atas nama NA, yaitu pekerjaan buruh harian lepas, itu pada dini hari mendatangi konter tersebut. Tujuannya adalah mengambil uang di dalam konter tersebut. Kenapa sampai tersangka tahu ada uang di konter tersebut? Karena awalnya tersangka itu pernah kerja di konter handphone tersebut, sehingga yang bersangkutan mengetahui bahwa di konter handphone tersebut ada uang tersimpan. Pada saat tersangka memasuki konter tersebut melalui atap kamar mandi, tersangka jatuh ke ember, sehingga pada saat jatuh di ember menimbulkan bunyi. Ternyata tersangka tidak mengetahui bahwa di dalam konter tersebut ada korban yang sedang tidur, sehingga pada saat bunyi ember tersebut korban bangun teriak maling.
dan secara refleks tersangka karena sudah membawa golok pada saat melakukan pencurian langsung melakukan penusukan, pembacokan kepada korban. Pada saat korban dibacok sudah jatuh, kemudian masuk ke kamar mandi, dikejar sampai ke kamar mandi dan dilakukan pembacokan sampai dengan meninggal dunia. Setelah itu yang bersangkutan mengambil semua barang-barang yang berada di kantor eksekutor tersebut, kurang lebih sekitar 22.800.000, kemudian mengambil handphone inventaris dari beberapa alat yang ada di sana, kemudian kabur. Sebelumnya, warga di kawasan Jalan Sukamulya, Sukajadi, Kota Bandung digegerkan dengan penemuan jasad penjaga gerai ponsel yang tewas dengan luka di sekujur tubuh. Dari Bandung, Jawa Barat, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari nekat beraksi di Siang Bolong, seorang pelaku pencurian rambu lalu lintas dan 2 lampu sorot di lokasi proyek galian kabel Jalan Gunung Sahari Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Pada Selasa 18 November 2025 siang diringkus petugas satuan lalu lintas yang sedang berpatroli. Pelaku diduga kuat merupakan spesialis pencuri besi yang selama ini beraksi di jalan raya dengan sasaran besi pagar dan rambu lalu lintas. Pemuda pelaku pencurian ini hanya bisa tertunduk malu saat diamankan petugas di pos lalu lintas Gunung Sahari, Sawah Besar, Jakarta Pusat siang tadi. Pelaku tertangkap basah saat mencuri sebatang besi rambu lalu lintas dan 2 lampu sorot di lokasi proyek galian kabel Jalan Gunung Sahari Raya. Menurut petugas, pelaku beraksi saat para pekerja tengah sibuk menggali tanah untuk memasang kabel tanam. Pelaku pun berhasil diamankan oleh seorang petugas Satlantas yang tengah berpatroli. Diduga kuat pelaku merupakan spesialis pencuri besi yang selama ini beraksi di jalan raya dengan sasaran besi pagar dan rambu lalu lintas. Jadi pelaku ini udah sering kita tegur karena sering ngambil besi-besi ya. Ternyata dia kembali ngulang minggu ini. Pas tadi dia ngambil lampu-lampu sorot itu agak mahal, termasuk yang pelang arah rambu-rambu yang dibuat Pemda itu pun ikut dipotong. Pada saat dia gotong tadi anak buah saya melintas melihat. Karena yang udah sering kita tegur, ternyata pelaku yang biasa kita tegur telah membawa 2 buah lampu sorot sama tambah pelang petunjuk jalan yang arah. Nah ini pelaku berapa orang, Pak? Pelaku 1 orang. Membawa kendaraan atau jalan kaki, Pak? Dia jalan kaki. Berarti pelaku dibawa kemana saat ini, Pak? Pelaku langsung kita serahkan ke Polsek Sawah Besar untuk diproses lebih lanjut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku beserta barang bukti kemudian dibawa petugas ke Polsek Sawah Besar. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Polri mengungkap pola baru perekrutan anak-anak dan pelajar ke dalam jaringan terorisme melalui game online atau game daring. Densus 88 mengungkapkan terjadi lonjakan signifikan jumlah anak yang teridentifikasi menjadi korban rekrutmen mulai akhir 2024 hingga 2025. Densus 88 Anti Teror Polri melaporkan adanya peningkatan tajam dalam kasus rekrutmen anak oleh jaringan terorisme. Juru bicara Densus 88 AKBP Maidra Eka Wardana menyampaikan, pada periode 2011 hingga 2017, terdapat 17 anak yang diamankan sebagai korban rekrutmen. Namun angka tersebut meningkat drastis menjadi 110 anak yang teridentifikasi sejak akhir tahun 2024 sampai 2025. Jaringan terorisme ini memakai fasilitas komunikasi atau chat di dalam game online untuk merekrut anak. Faktor psikologis dan sosial anak juga mempengaruhi proses perekrutan. Misalnya anak-anak yang kurang perhatian orang tua atau berasal dari keluarga broken home. Untuk mengatasi lonjakan ini, Polri bekerja sama dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait dalam upaya pencegahan agar anak tidak kembali menjadi sasaran kelas jaringan terorisme. AKBP Maindra juga menghimbau orang tua, lingkungan sekolah, serta pihak yang bertanggung jawab terhadap anak-anak untuk mengutamakan pengawasan dan deteksi dini terhadap potensi radikalisme. Untuk provinsi, tadi totalnya ada 23 provinsi. Yang di dalam provinsi tersebut ada anak-anak yang terverifikasi oleh Densus 88 ya. Tapi bukan berarti provinsi lain aman karena memang penyelidikan masih akan terus dilakukan, sehingga kalau memang besok dan lusa barangkali ada penambahan data, itulah progres daripada penyelidikan yang dilakukan. Kemudian provinsi yang di dalamnya paling banyak
terpapar anak terhadap paham ini adalah Provinsi Jawa Barat, kemudian Jakarta. Ya, jadi ini data yang sampai hari ini kami dapat. Demikian, terima kasih. Dari Jakarta, Esya, Rona Bayu, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Keimigrasian Indonesia yang berhasil mengamankan satu warga negara asing asal Tiongkok yang berstatus buronan Kepolisian Internasional atau Interpol. Pelaku menetap di Batam sejak Oktober lalu dan melakukan penipuan finansial bagi warga Tiongkok dengan basis di wilayah Indonesia. Direktur Intelijen Keimigrasian Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kombes Pol Agus Waluyo menerangkan, buronan asal Tiongkok tersebut merupakan direktur utama dari perusahaan properti yang berbasis di Tiongkok, di mana diduga terlibat dalam kasus pinjaman korporasi kurang lebih 980 juta yuan atau 2,2 triliun rupiah. Status buronan ini melekat kepada pelaku usai diduga melarikan diri ke Indonesia usai gagal melunasi pinjaman korporasi tersebut. Adapun buronan berinisial WZ ini tiba di Indonesia menggunakan visa on arrival atau VOA pada 7 Oktober 2025 dan akhirnya diamankan Keimigrasian Indonesia pada 13 November lalu. Perlu kami sampaikan bahwa WZ ditangkap di kawasan Nagoya, Batam pada hari Kamis tanggal 13 November 2025, tim penindakan dari Keimigrasian dan Intelijen di kantor imigrasi Batam melakukan pemantauan, kemudian secara intensif sejak menerima informasi ya kurang lebih pukul 11.30 WIB. Selanjutnya tanpa perlawanan WS bisa diamankan oleh tim dari imigrasi. Perlu kami sampaikan bahwa profil dari WS tersebut merupakan mantan direktur utama dari sebuah perusahaan real estate yang ada di RRT Tiongkok yang diduga terlibat dalam kasus pinjaman korporasi bernilai kurang lebih 980 juta yuan atau sekitar 2,2 triliun. Kemudian dari perusahaan tersebut dilaporkan bahwa yang bersangkutan gagal melunasi pinjaman dan WS melarikan diri ke luar negeri, ya tepatnya berada di wilayah Indonesia. Setelah itu Kepolisian RRT melakukan investigasi dan selanjutnya menetapkan WS sebagai pelaku kejahatan keuangan dan ditetapkan sebagai buronan atau DPO. Dan dalam catatannya, WS berpindah-pindah negara di Asia sejak Agustus 2025 sebelum masuk ke Indonesia pada tanggal 7 Oktober menggunakan visa on arrival atau VOA dan menetap di Batam. Dan saat ini WZ sudah diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, dan imigrasi telah berkoordinasi dengan perwakilan negara asal WZ untuk memproses tindak lanjut sesuai dengan ketentuan hukum atau mekanisme diplomatik yang berlaku. Kepala Kantor Imigrasi Batam Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Hajar Aswad menjelaskan, pelaku dikategorikan sebagai pelaku kejahatan keuangan berstatus daftar pencarian orang Kepolisian Internasional sejak 11 November lalu. Nama yang bersangkutan, identitas yang bersangkutan, bahwa yang bersangkutan termasuk kategori financial fugitive, jadi pelaku kejahatan keuangan, dan sudah dimasukkan dalam daftar pencarian orang di negara Cina, di Tiongkok sana 1 bulan sebelum nota diplomatik ini disampaikan, karena nota diplomatik ini disampaikan ke Direktorat Jenderal pertanggal 11 November. Dan kami mengeksekusi di lapangan di tanggal 13 November yang seperti disampaikan Pak Dirintel tadi. Sehingga kami amankan tanggal 13 November. Dari Jakarta, Max Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, seorang pria di kota Tangerang, Banten ditangkap dan diamuk warga usai menyiram wajah pedagang dengan cairan pembersih lantai hingga mengakibatkan kornea matanya rusak. Kejadian tersebut diduga akibat dendam lama pelaku yang juga pedagang di Pasar Lembang, Ciledug terhadap korban karena lapaknya terhalang. Inilah video amatir yang memperlihatkan pelaku bernama Pujiono, 46 tahun, babak belur diamuk warga usai melakukan penyiraman cairan pembersih lantai ke wajah pedagang Pasar Lembang, Ciledug, Kota Tangerang, Banten. Akibatnya korban bernama Ridwan, 21 tahun, mengalami pembekakan dan kerusakan di kornea mata sebelah kiri dan saat ini telah mendapat perawatan medis di Rumah Sakit Bakti Asi. Menurut Kapolsek Ciledug, Kompol Dalbi mengatakan, penyerangan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban merupakan dendam lama. Pelaku yang juga seorang pedagang di Pasar Lembang tersebut merasa lapaknya terhalang oleh lapak milik korban. Sementara cairan pembersih lantai tersebut diambil oleh pelaku dari rumahnya dan telah dipersiapkan dengan cara dibungkus dengan kantong plastik berwarna putih. Ya, ini karena akibat dari dendam lama. Dari dendam lama itu si pelaku bertemu dengan korban di lapaknya. Jadi di lapaknya itu mereka melakukan keributan, ribut berdua, saling pegang baju. Balik kembali ketemu lagi dengan si korban dan menyirami ke wajah korban. Diambil dari rumah dan dibungkus pakai plastik bening, datang dan melempar ke wajah si korban. Sesama pedagang. Jadi si pedagang si pelaku ini merasa terhalangi lapaknya oleh si korban. Jadi si korban ini mungkin dia melakukan jualan juga bersama dengan si pelaku dan si pelaku merasa tidak nyaman. Kenapa? Karena terhalangi lapak dia jualan. Untuk si pelaku ini kita sudah amankan, kemudian korban itu ada di Rumah Sakit Bakti Asi di bagian wajah dan kena mata korban sehingga mengakibatkan kerusakan di kornea mata si korban itu. Pelaku itu diamankan warga dan kami datang sudah ini jadi mengamankan si pelaku ke Polsek Ciledug. Saat ini pelaku telah diamankan di Mapolsek Ciledug, Resort Metro Tangerang Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut apa motif sebenarnya melakukan penyiraman terhadap korban. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Aksi pembegalan terjadi di kawasan Tanah Sereal Tambora, Jakarta Barat pada Sabtu pagi 15 November 2025. Sepasang suami istri yang akan berangkat berjualan menjadi korban aksi kejahatan tersebut. Pelaku berhasil merampas sebuah telepon genggam milik korban. Aksi kejahatan terjadi sekitar pukul 5:30 waktu Indonesia Barat di Jalan Songsi dalam 3 Gang Hijau RW 6 Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Menurut keterangan korban, pelaku membawa senjata tajam dan diduga juga membawa benda yang menyerupai senjata api untuk mengintimidasi. Satu unit ponsel milik korban berhasil dirampas, kemudian pelaku melarikan diri. Warga sempat mengaku resah mengingat lokasi tersebut sering dilalui para pedagang di pagi hari. Mereka berharap pelaku segera ditangkap karena aksi perampokan di wilayah itu dinilai mulai meresahkan. Hingga kini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait insiden tersebut. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, hendak menyelundupkan narkoba jenis sabu ke dalam lapas, seorang pemuda ditangkap petugas Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Pemuda Tangerang. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal Sepekan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Catatan Kriminal Sepekan. Informasi kami lanjutkan. Hendak menyelundupkan narkoba jenis sabu ke dalam lapas, seorang pemuda ditangkap petugas Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Pemuda Tangerang. Dari keterangan pelaku, barang haram tersebut merupakan titipan dari warga binaan lapas. Seorang pemuda berinisial AS warga Priuk, Kota Tangerang,
diamankan petugas keamanan Lembaga Permasyarakatan kelas 2A Pemuda Tangerang setelah diketahui akan menyelundupkan narkoba jenis sabu-sabu. Pelaku diamankan setelah petugas mencurigai gerak-gerik pelaku saat berada di area parkiran. Setelah dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan 1 buah bungkusan di dalam kantong celana pelaku yang diindikasikan narkoba jenis sabu-sabu seberat 1 gram. Kepala Seksi Administrasi Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Pemuda Tangerang, Fadli Rahman Safaat, mengatakan bahwa jajarannya berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkoba jenis sabu-sabu yang dibawa oleh seorang pemuda. Dirinya menambahkan bahwa Lapas Pemuda Tangerang berkomitmen akan menindak tegas peredaran narkoba di dalam lapas sesuai dengan instruksi program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang pemberantasan narkoba. Kami Lapas Pemuda kelas 2A Tangerang telah melakukan penggagalan narkoba yang diindikasikan narkoba masuk ke dalam lapas. Pada sekitar pukul 13.30 siang tadi, salah satu petugas kami yang berinisial P itu mencurigai gerak-gerik orang tak dikenal di depan area lapas. Anggota kami segera untuk menggiring orang tak dikenal tersebut ke P2U untuk melakukan atau pelaksanaan penggeledahan. Dan dari penggeledahan tersebut kami temukan di kantong celana AS, ya, orang tak dikenal tersebut, ditemukan 1 paket narkoba yang diindikasikan narkoba, yaitu sabu-sabu. Selanjutnya pelaku beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Tangerang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Subdit Jatantras Polda Sumatera Utara meringkus 3 begal sadis yang aksi terakhirnya viral di media sosial. Para pelaku yang ternyata berstatus residivis dalam kasus serupa diringkus saat tengah tertidur di sebuah hotel. Inilah rekaman CCTV aksi pembegalan yang dilakukan komplotan begal yang sempat viral di media sosial beberapa hari lalu. Korban yang melintas di Jalan Meteorologi Medan dikejar pelaku yang mengendarai sepeda motor dan kemudian membacok korban dari belakang hingga menyebabkan korban terluka. Korban sempat melakukan perlawanan meskipun akhirnya gagal dan sepeda motor korban berhasil dibawa kabur pelaku. Berdasarkan rekaman CCTV ini, petugas Subdit Jatantras Polda Sumatera Utara kemudian mengidentifikasi para pelaku yang kemudian ditangkap di 2 tempat berbeda. 1 pelaku ditangkap di sebuah hotel saat tengah tertidur pulas, sedangkan 1 pelaku lagi ditangkap di area pergudangan kawasan Medan Tembung saat tengah bekerja. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara, Komisaris Besar Polisi Riko Taruna Mauruh, Senin sore mengatakan, aksi kejahatan ketiga pelaku bukan kali pertama. Dalam aksinya, para pelaku juga selalu menggunakan senjata tajam dan selalu melukai korbannya. Para pelaku bahkan juga berstatus sebagai residivis dalam kasus serupa. Diikuti dari belakang oleh pengendara motor dan menghampiri korban, menendang korban sampai jatuh dan membacok korban dengan sebilah parang. Para tersangka bahwa mereka biasa melakukan hal tersebut, jadi bukan baru sekali. Sudah berulang-ulang, mudah-mudahan ini kami dapat pengembangannya. Kemudian dari ketiga orang tersebut semuanya residivis dengan kasus yang sama. Dalam kasus ini, ketiga pelaku yang ditangkap kini terancam penjara selama lebih dari 5 tahun karena dijerat dengan pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian yang disertai dengan tindak kekerasan. Dari Medan, Sumatera Utara, tim kontributor Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandara Soekarno-Hatta mengungkapkan penipuan calon pilot yang merugikan korban hingga miliaran rupiah. Kasus terungkap setelah korban dijanjikan menjadi pilot maskapai swasta, namun sudah 1 tahun tak kunjung terrealisasi. Terhenti sudah langkah tersangka RTI penipu berkedok lowongan kerja sebagai pilot setelah ditangkap Satuan Resmo Polresta Bandara Soekarno-Hatta saat sedang asyik bersembunyi di kawasan Bandara Soekarno-Hatta. Pelaku diduga telah melakukan penipuan calon pilot dengan meminta uang pelicin hingga ratusan juta kepada 1 korban berinisial ENA. Ada juga korban JN dengan kasus yang sama dan 1 korban sedang mengumpulkan bukti sehingga total kerugian sementara mencapai 1,3 miliar rupiah.
Kasus ini berawal ENA yang usai lulus sekolah penerbangan ingin segera bekerja sebagai pilot. ENA berkenalan dengan RTI lewat temannya dan menjanjikan akan memasukkan bekerja sebagai pilot di maskapai swasta. Namun dengan syarat harus ada uang pelicin. Setelah semua uang ratusan juta diberikan ENA, namun hingga 1 tahun lamanya tak kunjung mendapatkan panggilan. Sadar telah ditipu, korban pun melapor ke Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Menurut Ibda Astono, Kanit Ranmor Polresta Bandara Suta, menjelaskan ada lebih dari 2 korban yang telah melapor dengan kasus yang sama, dengan modus akan mempekerjakan korban sebagai pilot di maskapai swasta. Namun, harus membayar sejumlah uang untuk sebagai pelicin. Motif pelaku mencari keuntungan pribadi. Untuk kronologis awal, yaitu ada korban datang ke Polres Bandara Soekarno-Hatta, mengaku menjadi korban penipuan. Untuk dia dijanjikan sebagai pilot di salah satu maskapai di Bandara Soekarno-Hatta dengan cara memberikan sejumlah uang. Jadi nanti korban bisa bekerja sebagai pilot. Total kerugian yang dialami korban yaitu 550 juta rupiah. Untuk korban sementara masih ada 2 orang. Untuk modus tersangka melakukan penipuan ini yaitu menjanjikan kepada para korban untuk bisa bekerja sebagai pilot di maskapai penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta dengan cara memberikan sejumlah uang kepada tersangka yang nantinya akan bisa masuk bekerja sebagai pilot. Untuk motifnya sementara masih didalami penyidik, tetapi untuk kesimpulan awal untuk motif tersangka yaitu untuk keuntungan pribadi. Untuk pelaku sendiri bekerja di lingkungan Bandara Soekarno-Hatta. Satuan Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta masih mengembangi kasus penipuan ini karena bukan tidak mungkin ada korban lainnya. Sementara pelaku dijerat pasal 378 KUHP dan pasal 372 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Tim kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pemuda ditemukan terkapar di pemukiman warga di kawasan Kramat Jati, Jakarta Timur dengan luka tusuk senjata tajam di tubuhnya pada Senin 17 November 2025 malam. Korban bersama rekannya sempat berkelahi dengan pelaku. Diduga perkelahian ini dipicu motif asmara. Seorang pemuda berusia 20 tahun ditemukan terkapar di permukiman warga Jalan Raya Condet Gang HMIZ, Kramat Jati, Jakarta Timur pada Senin malam. Korban tewas dengan luka tusuk senjata tajam di tubuhnya. Sebelumnya warga sempat mendengar pertengkaran antar pemuda. Dalam pertengkaran yang berujung perkelahian ini, seorang pemuda tewas sementara satu pemuda lainnya mengalami luka-luka. Kalau pelaku itu tinggal di sini. Nah, terus kalau korban tinggalnya di belakang Menara Cardik, Halim, belakang BAKN. Nah, katanya uber-uberannya itu dari PGC. Dari PGC di sini lah. Ya, silakan. Korban ditusuk lah. Iya, korban ditusuk. Awalnya kenapa sih, Pak? Itu permasalahannya yang saya nggak tahu persis. Katanya melibatkan perempuan juga. Ya, mungkin permasalahan perempuan lah. Jelas. Jadi Pak ngekos di sini atau gimana sih, Pak? Nah, kalau yang pelakunya memang kos di sini. Kos di sini. Udah berapa lama, Pak? Udah tahu belum, Pak, pelakunya? Sudah lama kalau di sini. Pelakunya dibawa polisi kan? Sudah dibawa ke polsek, sudah diamankan. Dia menyerahkan diri atau emang ditangkap? Memang ditangkap sama warga. Ditangkap warga. Itu pas kejadian jalannya lagi sepi atau bagaimana, Pak? Memang sini jalannya sepi. Jalannya sepi sini nih. Jadi kalau habis maghrib udah nggak ada orang lewat, paling ya 1-2 aja. Korban ada berapa? 2. Yang satu dirawat di rumah sakit Polri. Cewek? Laki-laki. Laki-laki semuanya, dua-duanya. Tusuk sini ya. Belakang. Yang satu lagi, Pak? Ya? Yang satu lagi kondisinya gimana? Meninggal. Oh, meninggal. Kalau pelaku satu orang? Ya? Pelakunya satu orang? Pelakunya satu orang. Oh, berarti dua-duanya meninggal? Enggak. Satu meninggal, satu. Enggak jadi dirawat di rumah sakit Polri. Ditusuk juga sama pelaku, Pak? Betul. Ditusuknya udah dari luar apa baru di sini? Di sini bareng-bareng. Jadi mungkin nusuk yang satu langsung nusuk yang kedua. Karena boncengan kan. Itu pelakunya naik motor juga? Ya? Pelakunya naik motor juga?
kayaknya pakai. Oh gitu. Kejar-kejaran dulu ya Pak lagi Pak ya? Betul, mulai dari PGC katanya udah kejar-kejaran. Untuk korban tewas dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, sedangkan korban luka-luka dilarikan ke IGD Rumah Sakit Polri. Pelaku sendiri telah diamankan dan dibawa ke Polsek Kramat Jati untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta Timur, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, keberadaannya meresahkan warga, puluhan pelaku balap liar di Kota Namrole, Kabupaten Buru, Maluku dibubarkan paksa aparat kepolisian. Polisi membubarkan puluhan pemuda tersebut saat sedang bersiap balap liar. Aparat di Namlea, Kabupaten Buru melakukan pembubaran pasca aksi balap liar yang biasa dilakukan sekelompok pemuda pada malam hari. Tindakan ini dilakukan karena aksi balap liar dianggap membahayakan pengguna jalan lain dan menimbulkan keresahan masyarakat. Para pemuda yang sedang bersiap balap liar di kawasan Jalan Pelabuhan hingga Tugu Tani Kota Namlea ini langsung diusir petugas. Mereka kocar-kacir saat petugas gabungan tiba di lokasi. Aksi mereka kerap mengganggu lalu lintas dan menjadi ajang tawuran. Selain membubarkan balap liar, aparat juga melakukan patroli ke sejumlah penginapan dan tempat karaoke. Dalam kesempatan itu, petugas mengimbau pengunjung agar menghindari praktik prostitusi dan penyalahgunaan narkoba. Kegiatan patroli pada malam hari ini kami targetkan pada titik-titik rawan yang dapat mengganggu Kamtibmas di Kecamatan Namlea. Di antaranya penginapan, tempat-tempat keramaian atau tempat-tempat yang dihuni oleh anak-anak muda sebagai tempat-tempat untuk konsumsi miras dan sebagainya. Dan titik terakhir kami pusatkan pada lokasi balap liar sepanjang perempatan pelabuhan Namlea sampai dengan patung Tugu Tani. Kegiatan ini kami lakukan karena sudah ada rasa resah dari masyarakat dan sudah mereka laporkan kepada kami Polsek Namlea, sehingga pada malam hari ini kami laksanakan patroli gabungan pencegahan balap liar di seputaran jalan perempatan pelabuhan sampai dengan Tugu Tani. Patroli rutin ini menjadi bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polsek Namlea agar masyarakat dapat merasa lebih aman dan nyaman dalam beraktivitas. Dari Maluku, jurnalis Simpo TV melaporkan. 1 dari 3 pelaku penganiayaan petugas koperasi inisial S ditangkap di kediamannya di Jalan Rakyat Medan, Sumatera Utara. Pria yang diketahui merupakan salah seorang keluarga nasabah ditangkap sehari setelah peristiwa pengeroyokan terhadap seorang wanita, Michelle Gultom, dilaporkan ke Polsek Medan Timur. Bu, ibu kan belum tahu kan? Ibu bayar, mana? Ibu bayar. Ya. Kapolsek Medan Timur Kompol Agus Butar-Butar pada Senin 17 November 2025 sore mengatakan peristiwa penganiayaan yang dilakukan keluarga nasabah terjadi pada Kamis 6 November 2025 lalu. Saat itu korban yang merupakan petugas koperasi mendatangi rumah nasabahnya untuk menagih iuran koperasi. Namun saat melakukan penagihan terjadi cekcok mulut antara korban dengan nasabah dan keluarga. Ya, pakai itu ya, kau lempar ya. Kau lempar kan? Kau lempar aku kan? Yang berujung pada penganiayaan dan pengeroyokan. Akibat peristiwa tersebut, korban mengalami luka memar di bagian wajah diduga akibat pukulan. Agus mengaku saat ini pihaknya telah mengamankan 1 tersangka, sedangkan 3 tersangka lainnya masih dalam pengejaran. Kemudian 4 orang laki-laki keluar dari rumah melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara ada memukul dengan kayu dan ada memukul dengan tangan sehingga korban mengalami luka dan membuat laporan ke Polsek Medan Timur. Pemicunya tersinggung dengan penagihan yang mana merupakan kewajiban dia membayar tagihan yang ada pada pinjaman yang dilakukannya. Kepada ketiga tersangka yang buron diimbau untuk menyerahkan diri ke Polsek Medan Timur. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian di Mi Gacoan Ampera Cilandak pada Minggu 16 November 2025 sore terekam CCTV. Pelaku terlihat memanfaatkan kelengahan korban untuk membawa kabur tas berisi barang-barang bernilai tinggi.
Dalam rekaman CCTV terlihat seorang pria berjaket navy dan berkupluk putih mendekati tas milik korban yang terletak di lantai. Pelaku terlihat menyeret tas tersebut dengan kakinya sebelum membawanya pergi tanpa disadari oleh pemiliknya. Korban diketahui kehilangan satu tas berisi iPad, MacBook, dompet, serta kunci motor. Total kerugian ditaksir mencapai belasan juta rupiah. Susendi Andika Prianto, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Sementara itu, aksi penjamretan menimpa seorang pengendara sepeda motor di Jalan Mandung, Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Aksi ini terekam kamera pengawas CCTV. Dari rekaman kamera pemantau milik SMAN 1 Kulon Progo ini terlihat detik-detik aksi penjamretan yang dilakukan pengendara sepeda motor di Jalan Mandung, Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Tepatnya pada Kamis 13 November 2025. Kejadian berawal saat ibu rumah tangga berinisial SN, 56 tahun, yang berboncengan dengan temannya tiba-tiba dipepet dua orang laki-laki pengendara sepeda motor dari arah yang sama. Hanya dalam hitungan detik, pelaku langsung merenggut tas yang dibawa korban dan langsung melarikan diri ke arah kota Wates. Korban sempat berteriak dan berusaha mengejar korban, namun upaya tidak membuahkan hasil. Habis sholat ditelepon dari polsek, lalu saya mencari waktu itu, ya itu waktu 10.35 sampai 10.45 kejadian itu, Mas. Dari rekaman CCTV gimana, Mas? Detik-detik terlihatnya seperti apa? Oh, tulisannya itu ditarik tangannya, tasnya itu dari tangan kanan. Untuk lokasi TKP di Pengasih, Kulon Progo. Untuk kronologisnya, kedua orang ini, korban bersama dengan temannya itu perjalanan dari Pengasih arah ke Wates menggunakan sepeda motor. Kemudian sampai di lokasi ada satu kendaraan sepeda motor berboncengan itu memepet korban dengan saksi, kemudian mengambil barang yang ada di motor korban. Untuk himbauan kami sampaikan kepada warga masyarakat untuk lebih berhati-hati dan juga waspada bila berada di tempat umum untuk mengamankan barang bawaannya. Usahakan untuk dipegangi ataupun disimpan di tempat yang aman untuk mengantisipasi adanya niat dan pelaku kejahatan untuk melaksanakan tindak kejahatan. Dari aksi ini, tas yang berisi uang tunai sebesar 2 juta rupiah, STNK dan SIM, perhiasan emas seberat 5 gram, serta telepon genggam milik korban raib dibawa pelaku. Selain di lokasi ini, diduga pelaku juga melakukan aksi di sejumlah lokasi lain di Kulon Progo. Kejadian ini tengah ditangani petugas unit reskrim Polsek Pengasih dan Polres Kulon Progo. Dari Yogyakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, demikian rangkaian informasi catatan kriminal sepekan hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan, karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Dewi Manik, pamit undur diri, sampai jumpa di catatan kriminal sepekan berikutnya.